إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Ini Jumat kedua di bulan Syawal 1446 Hijriah. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk terus meningkatkan amal terbaik kita dalam rangka mengabdi kepadanya sepenuh hati kita, seoptimal mungkin yang kita mampu dalam rangka mendapatkan predikat sebagai muttaqin. Syawal artinya irtifa, meningkat. Makanya Syawal itu disebut syahrul irtifa. Ada yang menarik, karena Syawal ini irtifa, peningkatan, sama dengan proses pendakian. Dan yang lebih menarik lagi kalau kita bahas Ramadan dengan Syawal ini ibarat pergeseran dari Al-Qadar ayat 4 hingga Fussilat ayat 30. Yang menarik dari dua ayat tersebut adalah dalam surat Al-Qadar ayat 4 Allah menegaskan tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Malam itu malaikat turun yang jumlahnya unlimited, tidak terkira, tak terhitung jumlahnya, sangat banyak. Dipimpin langsung oleh Jibril alaihissalam turun ke bumi untuk menyelesaikan berbagai urusan manusia. Dalam kalimat bahasa Arab, kalimat tanazzalu itu wazan tafa'ala dengan tambahan satu huruf, yaitu huruf ta. Itu bermakna banyak malaikat yang turun. Namun kalau kita sandingkan dengan surat Fussilat ayat 30, ada kalimat innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Sesungguhnya orang-orang yang memproklamirkan diri Allah hanya satu-satunya Rabb kita, Rabb kami, dan dia istiqamah dalam menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, tatanazzalu alaihimul malaika. Lihat kalimatnya, taknya ada dua, berarti sulasi mazid, dengan tambahan dua huruf berarti malaikatnya lebih banyak. Ziyadatul mabna tadulu ala ziyadatil ma'na. Setiap perubahan kata, bentukan huruf dalam bahasa Arab itu menunjukkan terjadinya perubahan makna atau pertambahan makna. Berarti dalam Fussilat ayat 30, tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu, menunjukkan malaikatnya lebih banyak untuk mendampingi orang-orang yang istiqamah. Apa makna dari dua ayat ini? Syawal sebagai syahrul irtifa, Syawal sebagai bulan untuk peningkatan prestasi kita dalam beribadah kepada Allah, dan kita melakukan pendakian. Ada satu buku yang menarik, buku motivasi, Adversity Question. Ada 3 tipe manusia dalam mendaki. Ada quitters, ada campers, dan ada climbers. Orang quitters belum apa-apa dia sudah terhenti. Kalau kita melihat puncak gunung yang sangat tinggi, dia melihat, wah ini tidak mungkin, mustahil saya bisa naik ke atas. Bagi orang yang campers,
Dia naik dengan semangat 45, tapi satu waktu terhenti karena melihat medan yang sangat berat. Dia buka tenda, tidak berani naik lagi. Tapi satu lagi yang disebut dengan climbers, dia berhenti sejenak, buka tenda, istirahat, namun berangkat lagi, mendaki lagi sampai ke puncak. Inilah kita para pendaki. Syawal itu sama dengan kita para pendaki gunung sampai ke tingkat puncaknya untuk memberikan prestasi terbaik terhadap Islam. Pengabdian kita kepada Allah. Ramadan ibarat buka tenda. Ramadan untuk mengembalikan asa. Ramadan adalah training. Ramadan adalah pelatihan. Madrasah ruhaniyah, dalam tenda tersebut kita digembleng untuk meningkatkan kemampuan kita mendaki, berprestasi, naik sampai ke puncak. Hadirin rahimakumullah, ternyata dalam Islam ada konsep pendakian. Kalau kita baca surat Al-Balad, wa ma adraka mal aqabah, apa yang disebut amal yang seperti orang mendaki gunung sampai puncaknya, terengah-engah, terpleset, bahkan terperosok ke dalam jurang yang sangat dalam, tapi dia terus mendaki. Ternyata dalam Al-Quran disebut pendakian itu fakku raqabah, kalian membebaskan perbudakan. Apakah perbudakan seperti dulu? Ayat ini la fi khusus sabab walakin fi umumil lafzi. Perbudakan sepanjang zaman, termasuk perbudakan hawa nafsu. Nabi SAW menyatakan, meskipun hadisnya ini dhaif, tapi sering dipakai oleh ulama sebagai motivasi. Kita raja'na minal jihadil akbar ila jihadil asghar ila jihadil akbar. Setelah perang Badar yang sangat hebat, Nabi menyatakan kita kembali dari perang kecil menuju perang besar. Apa itu jihadun nafs? Jihad melawan hawa nafsu. Termasuk perbudakan hawa nafsu yang harus kita lawan. Fakku raqabah au it'amun fi yaumin dzi mashghubah, memberi makan kepada orang yang kelaparan. Gaza Palestina kelaparan, tidak ada obat-obatan, mereka diserbu, mereka diperangi, mereka dibom setiap waktu, setiap saat. Harus kita bangkit membela mereka. It'amun fi yaumin dzi mashghubah yatiman dza maqrabah. Begitu banyak anak yatim, termasuk yatim keluarga kita. Oh miskinan dza matrabah, dan orang-orang miskin yang sangat kelaparan harus kita bantu. Inilah konsep pendakian menurut Al-Quranul Karim. Jadi Syawal ada syahrul irtifa, bulan pendakian, bulan peningkatan prestasi amal terbaik kita dan apa yang akan kita berikan terhadap Islam ini. Li'ilai kalimatillah hiyal ulya izzul Islam wal muslimin, untuk menegakkan kalimat Allah yang sangat tinggi dan demi memperjuangkan kemuliaan umat Islam dimanapun mereka berada. Hadirin rahimakumullah, 3 bulan yang akan kita habis, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, itu diapit oleh 2 hari raya. Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Apa maknanya? Syawal syahrul irtifa, untuk meningkatkan. Orang yang berprestasi biasanya mendapatkan kedudukan Zulqa'dah. Zulqa'dah pada sahibun, pemilik. Al-Qa'dah, kedudukan atau tempat duduk. Jadi orang yang berprestasi akan mendapatkan kedudukan. Dan orang mendapatkan kedudukan, dia siap untuk Zulhijjah, dipanggil kapan saja. Ada 6 panggilan Allah kepada kita. Panggilan azan setiap hari untuk sholat, tanha anil fahsya'i wal munkar, dan sholat itu mi'rajul mu'minin. Yang kedua, panggilan dakwah, supaya orang mengajak kepada orang untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi taghut. Yang ketiga, panggilan harta, menunaikan zakat, infak, sedekah jariyah, hibah. Yang keempat, panggilan haji. Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang-orang yang mampu secara ilmu dan secara biaya, ongkos untuk berangkat haji. INH ilmu naik haji, ONH ongkos naik haji, supaya hajinya mabrur dengan ilmu. Yang kelima, panggilan jihad. Itu panggilan Allah juga, di mana umat Islam diseru sedemikian rupa
untuk berjihad di jalan Allah dengan amwal dan dengan fisik kalian. Kalau tidak mau fisik, amwal keluarkan. Bantu rakyat Gaza yang sedang ditindas, dizalimi oleh Zionis Israel. Dan juga bangsa-bangsa sesama muslim yang sekarang terzalimi dimanapun mereka berada. Dan yang keenam, panggilan kematian. Kita ingin kematian kita husnul khatimah. Tapi husnul khatimah ternyata syaratnya 5 panggilan tadi, 5 panggilan sebelumnya harus kita laksanakan. Panggilan salat, panggilan azan, berjamaah setiap hari ke masjid. Itu akan dimudahkan husnul khatimah. Panggilan dakwah, kita ikut taklim. Jangan sampai ilmu kita ini terbatas tapi kita tidak mau belajar tentang Islam. Para Islam mengajarkan sangat luar biasa, yang sangat komprehensif, holistik, kafah terkait segala macam kehidupan yang kita alami setiap saat, setiap waktu. Yang ketiga, panggilan harta. Keluarkan harta kita. Wabil khusus kepada orang-orang yang memang saat ini sedang dizalimi. Panggilan haji dan juga panggilan jihad. Jadi 5 panggilan sebelumnya akan menghantarkan kita kepada husnul khatimah. Tapi agak sulit seandainya 5 panggilan ini tidak pernah kita laksanakan, hanya sedikit saja kita laksanakan. Sulit untuk mendapatkan panggilan kematian dalam kondisi husnul khatimah. Hadirin rahimakumullah. Jadi Syawal ini adalah irtifa untuk meningkatkan prestasi amaliyah kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang istiqamah. Khatib ingat ketika para pejuang Hamas, Brigadir Izzuddin Al-Qassam, mereka hanya berbekal 1 kurma setiap hari dan berada di bunker-bunker untuk melawan Zionis Israel. Tapi mereka ditakuti luar biasa oleh Zionis Israel. Kenapa? Dianggapnya mereka pasukan siluman dalam tanda kutip, pasukan yang tidak kelihatan. Kenapa? Karena ribuan, mungkin juga jutaan malaikat melindungi mereka. Ingat dalam ayat tersebut, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Yang tadi saya sebutkan tatanazzalu, jumlahnya lebih banyak malaikatnya disandingkan atau dibandingkan dengan tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim dalam surat Al-Qadar ayat 4. Jadi hadirin rahimakumullah, mari kita jaga saum kita, ibadah puasa dan Ramadan kita, jangan sampai terjebak hanya hamba Ramadhani, tapi kita menjadi hamba Rabbani. Bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Disebabkan kalian selama ini mengkaji, mentadaburi Al-Quran, dan Al-Quran harus jadi pegangan hidup kalian, didakwahkan dan diamalkan dan dijadikan sebagai peradaban kehidupan di tengah-tengah kita. Oleh karena para jamaah sekalian, mari Syawal sebagai maknanya irtifa. Kalau kita melihat hewan kalajengking yang ekornya naik ke atas, itu disebut dengan Syawal. Irtifa, naik ke atas, artinya prestasi amal kita makin baik, dan orang yang amalnya makin berprestatif akan mendapatkan kedudukan yang terbaik, keluhuran iman dan ketakwaan. Dan bila mana orang-orang yang Zulqa'dah ini mendapatkan kedudukan terbaik, maka dia siap dipanggil kapan saja oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk panggilan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap diri pasti akan mati. Dan sebaik-baiknya kematian adalah kematian yang ketika menghembuskan nafas terakhir mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan itu yang kita alami di ujung kehidupan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala.
ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه عباد الله قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah membimbing kita di jalan yang lurus, jalan siratal mustaqim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad sallim. Wa radallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibu da'awat ya qadi al hajat. اللهم انصر من نصر الدين واحذل من خذل الدين وأهلك الكفرة اليهود الضالين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم ثبت ثملهم ومزق جمعهم وقلل عددهم وعنزلهم عذابا أليما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.